Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurjana, selaku moderator dari kelompok 5 yang akan membahas mengenai model pembelajaran kontekstual. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. Yang pertama ada Ana Syifa, yang kedua ada Lia Azhari Sinaga, dan yang ketiga ada saya Siti Nurjana. Baik, langsung saja ke pemateri pertama, yaitu Ana Syifa Salsabila. Saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjelaskan mengenai pengertian model pembelajaran konseptual. Bahwa pembelajaran konseptual lebih mengutamakan pada pengetahuan dan pengalaman atau dunia nyata, berpikir tingkat tinggi, berpusat pada siswa aktif, kreatif, kritis, memecahkan masalah, siswa belajar menyenangkan, mengasihkan, tidak membosankan, dan menggunakan berbagai sumber belajar. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada saudari Ana yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya pemateri kedua yaitu Lia Azhari Sinaga. Saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan mempresentasikan tentang prinsip-prinsip model pembelajaran konseptual, di mana prinsip-prinsip pembelajaran konseptual ini dibagi menjadi 7. Yang pertama itu merencanakan pembelajaran sesuai dengan kewajaran mental sosial. Yang kedua, membentuk kelompok yang saling bergantung. Yang ketiga, menyediakan lingkungan yang mendukung pembelajaran yang mandiri. Yang keempat, mempertimbangkan keragaman siswa. Yang kelima, mempertimbangkan multi-inteligensi siswa. Yang keenam, menggunakan teknik-teknik bertanya untuk meningkatkan pembelajaran siswa, perkembangan masalah, dan keterampilan berpikir tingkat tinggi. Yang ketujuh, menerapkan penilaian autentik. Selanjutnya ada komponen-komponen model pembelajaran konseptual, di mana komponen-komponen model pembelajaran konseptual ini dibagi menjadi 7. Yang pertama itu ada konstruktivisme, yang kedua bertanya, yang ketiga menemukan, yang keempat masyarakat belajar, yang kelima permodelan, yang keenam refleksi, yang ketujuh penilaian sebenarnya. Konstruktivisme merupakan mengembangkan pemikiran siswa akan belajar lebih bermakna dengan cara bekerja sendiri. Yang kedua, bertanya adalah mengembangkan sifat ingin tahu siswa dengan bertanya. Yang ketiga, ada menemukan. Menemukan merupakan bagian inti dari pembelajaran konseptual. Masyarakat belajar adalah hasil belajar yang diperoleh dari sharing siswa antar teman, antar kelompok, dan antar yang tahu ke belum tahu. Yang kelima ada permodelan. Permodelan adalah menghadirkan model sebagai contoh pembelajaran. Yang keenam, refleksi merupakan dilakukan pada akhir pembelajaran. Penilaian sebenarnya adalah upaya pengumpulan berbagai data yang bisa memberikan gambaran perkembangan belajar siswa. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada saudari Lia Azhari Sinaga yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya, pemateri ketiga yaitu Ana Syifa Salsabila. Saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai kelebihan dan kekurangan model pembelajaran konseptual. Kelebihan model pembelajaran konseptual ada 7. Yang pertama, memberikan kesempatan kepada siswa sehingga siswa dapat mengembangkan potensinya dan dapat aktif di kelas. Yang kedua, siswa dapat belajar secara kritis dan kreatif. Yang ketiga, menyadarkan siswa tentang apa yang telah dipelajarinya. Yang keempat, pemilihan informasi berdasarkan kebutuhan siswa, bukan ditentukan oleh guru. Yang kelima, pembelajaran lebih menyenangkan dan tidak membosankan. Yang keenam, membantu siswa bekerja efektif dalam kelompok. Yang ketujuh, terbentuk sikap bekerja sama, baik antar individu maupun kelompok. Selanjutnya, kelemahan model pembelajaran konseptual yang ada 8. Yang pertama, guru kesulitan dalam menentukan materi pelajaran karena tingkat pencapaian siswa tidak sama. Yang kedua, tidak efisien karena membutuhkan waktu yang lama. Yang ketiga, nampak jelas antara siswa yang memiliki kemampuan tinggi dan siswa yang memiliki kemampuan kurang. Yang keempat, kesuksesan siswa tergantung dari keaktifan dan usahanya sendiri. Yang kelima, tidak setiap siswa
dapat dengan mudah menyesuaikan diri dan mengembangkan kemampuan yang dimilikinya. Yang keenam, siswa yang memiliki kemampuan intelektualnya yang tinggi namun sulit untuk mengapresiasikan dalam bentuk lisan akan mengalami kesulitan sebab model ini lebih mengembangkan keterampilan dan kemampuan soft skill daripada kemampuan intelektualnya. Yang ketujuh, pengetahuan yang didapat oleh setiap siswa akan berbeda-beda dan tidak merata. Yang kedelapan, peran guru hanya sebagai pengarah dan pembimbing karena lebih menuntut siswa untuk aktif. Sekian yang bisa saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Ana Sifal Salsabila yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya, pembahasan terakhir akan disampaikan oleh saya sendiri, Siti Rujana, mengenai langkah-langkah dalam penerapan model pembelajaran kontekstual. Data dari Center of Occupation Research and Development menyebutkan bahwa terdapat 5 langkah dalam penerapan model pembelajaran kontekstual. Yang pertama ada relating, yang kedua ada experiencing, yang ketiga ada applying, yang keempat ada cooperating, dan yang kelima ada transferring. Yang ketiga ada applying, yang keempat ada cooperating, dan yang kelima ada transferring. Yang pertama, terdapat relating, di mana proses pembelajaran lebih menekankan terhadap konteks dalam kehidupan nyata, di mana konteks itu sendiri merupakan kerangka atau cara yang dapat guru lakukan agar proses pembelajaran dapat lebih bermakna. Yang pertama, terdapat relating, di mana proses pembelajaran lebih menekankan terhadap konteks dalam kehidupan nyata, di mana konteks itu sendiri merupakan kerangka atau cara yang dapat guru lakukan agar proses pembelajaran dapat lebih bermakna. Yang kedua, terdapat experiencing, di mana siswa belajar secara aktif dan berupaya untuk bereksplorasi terhadap hal yang dikaji, hingga akhirnya nanti siswa akan menemukan hal-hal dan pengetahuan yang baru. Alhamdulillahirrabbilalamin, presentasi dari kelompok 5 yang membahas mengenai model pembelajaran kontekstual telah selesai dilaksanakan. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, terdapat transferring, di mana proses pembelajaran lebih menekankan terhadap pemanfaatan pengetahuan dalam konteks atau situasi baru. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.